Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lobot Mania, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Yang masih ternak, mudah-mudahan ternakannya selalu lancar, beranak pinak, dan tentunya sukses. 3 tips memilih calon indukan betina yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai indukan. Ya, Lobot Mania, kita tahu sebagai peternak pasti menginginkan calon indukan ini memang benar-benar berkualitas. Ya, ini 3 tips ini di luar warna atau mutasi atau gen. Jadi saya merangkum menjadi 3 tips. Biar apa? Biar kita tidak salah pilih. Sangat menyesal kalau semisal Lobot itu sudah berjodoh, tetapi akhirnya di tengah-tengah jalan tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, ini kita sebagai peternak juga harus jeli dalam memilih calon indukan agar nanti hasilnya pun juga sesuai apa yang kita harapkan. Oke, Lobot Mania dan teman-teman semua, 3 tips ini kalau untuk saya, ini versi saya yang pertama, yaitu berkaitan dengan fisik. Nah, fisik di sini artinya baik fisiknya itu sehat, ya. Yang kedua juga fisik yang berkaitan dengan struktur tubuhnya, artinya tidak cacat. Nah, cacat di sini biasanya bermasalah dengan bagian kaki. Apa kakinya mentang atau kakinya tidak normal. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena untuk betina sendiri nanti saat meloloh itu butuh aktivitas yang sangat luar biasa. Dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan untuk si cindilnya atau bayinya. Jadi kalau yang fisiknya atau tidak sempurna atau cacat, ini takutnya nanti mempengaruhi pada si bayi. Termasuk kualitas mengeramnya pun juga mempengaruhi sangat luar biasa. Posisi normal saja, kalau posisi mengeram yang bagus, itu pun juga kadang telurnya nggak jadi. Apalagi kalau indukan yang betina itu posisinya yang cacat, itu otomatis sangat tidak recommended untuk dijadikan sebagai indukan. Tidak hanya bagian kaki, kadang di bagian paruhnya, nah, kadang ada paruhnya yang tidak sempurna. Nah, itu kan otomatis saat meloloh untuk indukan yang betina itu hampir 90% yang meloloh untuk yang betina. Nah, kalau paruhnya saja tidak sempurna, otomatis nanti kualitas lolohnya pun juga nanti tidak maksimal. Jadi sehat di sini sehat secara fisik, baik sisi fisik sehat maupun fisik yang tanpa cacat. Itu yang pertama. Terus menginjak yang kedua, Lobot Mania. Kalau versi saya melihat dari usia. Nah, kita mau menjodohkan Lobot ini dengan jangka panjang. Otomatis kita harus tahu usia yang akan kita beli dan dijadikan sebagai calon indukan. Usia yang pas, kalau semisal kita mau beli dan bisa langsung kita jodohkan, itu yang usia maksimal yang 1 tahun. Nah, 8 bulan masih oke, 7 bulan pun juga masih oke. Tapi kalau sudah usianya sudah tua di sini artinya sudah 2 tahun, tapi belum pernah dijodohkan, atau mungkin dengan status janda dengan usia yang 2 tahun lebih. Nah, itu juga kalau menurut saya jangan. Mendingan cari yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tapi posisinya sudah usia yang sudah matang untuk dijodohkan dan dijadikan sebagai ternakan. Kisaran 8 bulan sampai 1 tahun itu usia yang recommended, usia yang matang untuk dijadikan sebagai indukan. Nah, itu kalau menurut saya yang kedua, Lobot Mania.
Nah, ini yang nomor 3, kadang diabaikan, kadang kita lupa, tapi ini justru kita fatal kalau semisal ternyata taunya sudah berjalan atau sudah berjodoh, bahkan sudah bertelur. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel saya, Kicau Galaksi, mengupas seputar dunia burung. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, silahkan bisa menekan tombol like, subscribe, share, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu update dan tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari Kicau Galaksi. Yuk capcus, yang terakhir, yang nomor 3. Ini kalau menurut saya ya, bebas. Kalau menurut Obat Mania barangkali punya pengalaman yang berbeda juga tidak masalah. Tapi kalau saya memang tidak menyarankan yang seperti ini. Apa itu? Bekas gantangan. Nah, ini kita tahu sendiri kalau lovebird yang tadinya dijadikan sebagai gantangan, kekean, terus semisal sudah tidak jalan, terus dijadikan sebagai indukan, itu kalau menurut saya kurang cocok untuk dijadikan sebagai indukan. Ya walaupun itu tidak semuanya, ya kan. Kenapa saya bilangnya tidak cocok? Kita tahu kalau pemain gantangan itu memang benar-benar memperhatikan yang namanya birahinya lovebird, agar nanti di gantangan pun juga birahinya pas, stabil, otomatis kekekannya pun juga jalan. Tapi berbeda kalau kita dijadikan sebagai indukan. Kenapa? Di indukan kita mencoba birahinya itu di overload, bahasanya over birahi. Biar apa? Biar cepat dia kawin, terus melor dan menetas. Nah, yang jadi permasalahan di sini yaitu mengenai tingkat birahinya. Nah, birahinya kalau semisal bekas pemain kekean, gantangan, itu agak susah untuk kawinnya. Karena dia sudah terbiasa dengan stabil birahi yang cocok. Tapi ini menurut versi saya ya. Beda cerita kalau semisal om punya saya nyaman-nyaman aja, ya betul. Itu memang kembali lagi kepada karakter si burung itu. Jadi juga kita harus tahu kalau memang benar-benar itu lovebird-nya itu bekas pemain gantangan, kita juga harus tahu karakter burung itu. Ya kita harus mensiasati mengenai birahinya. Harus benar-benar kita dongkrak birahinya biar tidak sama seperti mendongkrak birahi saat di gantangan. Ya, itu Obat Mania dan teman-teman semua mengenai 3 tips memilih calon indukan khususnya yang betina. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obat Mania.